Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafial Hadi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mekanika fluida dengan ruang pembahasan. Pertama, definisi, kedua, lingkup penerapan, dan ketiga, dimensi satuan. Nah, definisi dari mekanika fluida. Pertama, fluida dulu. Fluida adalah suatu zat yang mengalami perubahan bentuk secara kontinu apabila terkena tegangan geser. Seberapa kecil tegangan itu nilainya. Lalu definisi lain mengatakan bahwa fluida adalah zat yang mampu mengalir, sehingga fluida juga sering disebut zat alir. Nah, dari definisi tersebut, mekanika fluida adalah suatu pengetahuan teknik yang mempelajari tingkah laku fluida, baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam mekanika fluida adalah: pertama, hukum kekekalan massa, kedua, hukum kekekalan energi, dan hukum kekekalan momentum. Lalu selanjutnya adalah lingkup penerapan. Pertama, lingkup penerapan dari mekanika fluida yaitu pemindahan fluida dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contoh penerapannya adalah di pasokan air minum, lalu pasokan gas alam, pemipaan zat-zat kimia pada pabrik kimia, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di pembangkit tenaga listrik, lalu pengendalian lingkungan atau environmental control, dan transportasi. Pembangkit tenaga listrik yaitu turbin air pada PLTA, turbin uap pada PLTU, dan turbin gas pada PLTG. Jadi fluida sebagai zat alir itu digunakan sebagai penggerak turbin yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Lalu selanjutnya pengendalian lingkungan atau environmental control. Prinsip-prinsip mekanika fluida digunakan dalam perencanaan pengaliran dari refrigeran di dalam sistem pengkondisian udara, pengaliran air panas ke kamar mandi, pengaliran udara panas masuk ke ruang bakar ketel uap, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah transportasi. Pada transportasi darat, terbentuknya streamline atau garis alir sedemikian rupa sehingga gaya yang berlawanan arah dengan arah getaran kendaraan dapat diminimalkan. Akibatnya, kendaraan yang memiliki bentuk streamline dapat melaju lebih cepat daripada kendaraan yang berbentuk tidak streamline. Lalu pada transportasi air, gaya apung harus diperhitungkan sebaik mungkin supaya kendaraan stabil dan tidak tenggelam. Penerapan ini sangat dibutuhkan dalam pendesainan kapal laut. Dan pada transportasi udara, konstruksi pesawat dan profil dari aerofoil harus direncanakan untuk mendapatkan gaya angkat yang memadai agar pesawat tidak jatuh. Lalu selanjutnya adalah dimensi dan satuan. Dimensi dasar yang digunakan dalam mekanika fluida adalah panjang, massa, waktu, temperatur atau suhu, dan gaya. Ada beberapa sistem satuan yang digunakan dalam ilmu teknik. Contoh satuan-satuan itu adalah: pertama, satuan dari British Gravitational atau US Customary, atau biasa kita kenal dengan sistem British, sistem Inggris. Lalu kedua adalah sistem internasional yang dipakai di negara kita. Lalu ada US Inconsistent, lalu ada metric CGS, dan metrik MKS. Nah, ini adalah tabel besaran pokok dan satuannya dalam berbagai sistem satuan. Jadi pada besaran massa, besaran panjang, waktu, temperatur, dan gaya, ini adalah contoh besaran pokok. Pada dimensi British Gravitational, massa satuannya adalah slug, sedangkan pada satuan SI adalah kilogram yang dipakai di Indonesia. Panjang untuk SI adalah meter, waktu itu detik atau second, lalu temperatur Kelvin,
dan gaya Newton. Jadi setiap sistem satuan memiliki satuan yang berbeda-beda pada masing-masing besaran pokok. Baik, selanjutnya adalah besaran turunan. Bisa dilihat sendiri ya, pada besaran turunan itu terdapat luas, kecepatan, percepatan, volume, kerapatan, berat jenis, tekanan, viskositas kinematis, daya, laju aliran, energi, dan frekuensi. Di sini hanya dituliskan sistem satuan pada satuan Inggris dan satuan internasional yang dipakai di Indonesia. Terlihat di sini bahwa pada satuan British itu luas dipakai dengan feet persegi dan kecepatan adalah feet per second dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.